Yo guys, gue lagi nyambung suaranya, audio aman. So, sorry, I need. Yo, kok gue nggak bisa denger? Oh, just wondering if I can hear everyone. Cool. Anyway, how are you guys? Stay safe, stay healthy. Seperti biasa, jam 4.30 gue kedatangan bintang tamu kali ini. Gue meminta salah satu sahabat gue. Banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya kita ini sahabatan dan. Tapi gue langsung undang aja supaya kalian langsung kenal dia siapa, pasti udah kenal lah. So I'm just excited to have him. Yo, my bro. Yo yo yo. Oke, so Gue saking excitednya gue pengen buka baju. yo jangan, gue juga gila. Gue udah lama banget gak ketemu lu sampai. Nih lu gak lihat nih urat semua di leher gue semuanya udah. Hey, what's up? My bro. Oh my My. god. Bro, kok kita padahal janjiannya nggak gitu deh. Iya ya, harusnya Kita kayak lebih, agak-agak harusnya kita lebih mesra. brobi. Brobi. Gue punya panggilan mesra buat Junot yaitu brobi. Jadi dia itu selain bro gue, dia juga baby gue gitu. So Ah, gila sih. Ini baru pertama kali nih gue bro, keluar bro out dan of the baby. closet. Iya, gue baru keluar nih out of the Yeah. closet nih, you know. So anyway, uh, this bed misses you. Sama. Iya. Aku udah Aduh. mulai. Kita boleh bercanda jorok nggak sih sini? Jangan dong, gila, jangan dong, jangan dong. Itu Gue biarkan di mau WA ngomong. aja. Aku gatel mau ngomong kayak gitu loh. Mau ngomong kayak tak rap. Iya, mulut lu tolong dirapetin aja. Oke, mulutnya kita dirapetin. Iya, Oke, iya, sip. iya, iya. Tapi matahari kita nggak akan pernah bisa. Oke, udah. Cukup. Gila, ini gila. Ini pencitraan, men. Gue jujur Ya. kayak banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya kita sahabatan dan sedekat ini gitu. Karena mungkin kita dari beda departemen. Gue dari presenter dan lo dari dunia film gitu ya, acting gitu ya. Tapi Ya. kayak kan mereka mikirnya kalau misalnya aktor sama aktor, you know, Ya. kayak presenter sama presenter. Tapi actually gue sama Junot itu kenal pertama kali pas lagi VJ Han tahun 2004. 3. Ya, 4. Ya, 2004. 2004. 2003 loh. 2003 gue. Jadi dari 2004 itu for some reason kita connect banget dan sampai sekarang ini masih sahabatan banget. Kita udah ngelewatin kayak banyak hal banget ya. Lo kayak pertama kali lo main film Realita Cinta dan Rock and Roll. Wait, is that film pertama lo? No, film Lovely pertama. Luna. Lovely Luna dulu. Sorry, Lovely Luna dan dan Realita Cinta dan Rock and Roll sampai kemarin ini juga kita masih ngobrolin lah soal film lo gitu kan. Kita masih suka ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Gila bro. Dan maksudnya gue juga sering hangout dari ya rumah gue masih di Pluit sampai rumah gue di Kemang sampai sekarang ini di apartemen gue di Kemang. Kita kayaknya lu selalu hadir gitu di setiap milestone hidup gue dan sampai apa ya? Kayak you know we are that close bro, you know like Yeah. jarang banget actually gue punya temen yang gue bisa yang apa ya yang gue bisa kayak begitu ketemu biarpun udah lama gak ketemuan begitu ketemu gue inget banget pas di ulang tahunnya Luna gue nebeng sama lo balik abis itu kita ke Plaza Senayan Neng sorry Yeah. dan abis itu kayak kita ngobrol dan itu udah kayak you know, kayak kita baru selesai, kita nggak ngobrol kayak sehari lah kayak gitu. Abis itu besoknya langsung, you know, padahal kita kayak udah setahun lebih kali nggak ketemuan gitu. Jadi Sure. saling catch up dan lain-lain gitu.
So I miss you so much, bro. Lu sekarang lagi di rumah nih ya? Iya, betul. Gue lagi di rumah. Buat jadi gue pengen bilang dulu kayak, I grew up with this guy since I was like 18, in my 19, kayak masih teen lah ya, masih teen. Dan Daniel waktu itu juga paling lu masih early Early 20 ya bro ya? 20, early Iya ya, 20. 20 ya, Beda early. umur kita berapa ya? Paling cuma setahun sayang. Kamu 20, aku 19 waktu itu. Gak. 4 tahun kali ya? 4 tahun, ya 4 tahun. Dan ya, lu 8, ya, well, anyway. Ya, maksud gue kayak he was like one of my mentor. Mungkin orang pertama kali taunya gue kan main film kan. Padahal sebenarnya dulu gue memulai awal karir gue banget itu tuh pas VJ-han kan gitu kan. Oh, iya. Terus gue banyak ngobrol sama lo dari kita di MTV terus udah kayak gitu. Gue sering banget dulu nginep di rumah Daniel setiap minggu gitu. Setiap minggu kadang dari yang asal kalian tahu ya teman-teman, dari yang gue satu ranjang, dari yang kalau kaki kita bersentuhan tuh dari yang kita awkward sampai kita nyaman. Jadi kayak yang jangan diceritain ya bagian itu. Aduh, pencitraan hancur. Dari kita kalau kaki kita bersentuhan, lu ingat gak sih bro kayak yang bro, anjing bro, kaki kita baru bersentuhan. Bro, jangan bro. Sampai akhirnya pas bersentuhan kita kayak yang cuma lihat-lihatan doang gitu kayak ya udahlah ya. Oh ya, untung batasnya cuma sampai kaki ya bro ya. Cuma sampai kaki. Ya. Cuma sampai kaki. Tapi hati kita tetap bersentuhan lah saat itu. Hati kita. Ya gue lagi di rumah aja bro, gue lagi di rumah aja. Paling apa ya? Tetap zoom meeting sama teman-teman, sama anak-anak kantor gue, terus udah kayak gitu. Ya udah, nothing much man. Bro, gila gue masih gak percaya lu ngomong itu sih. Gue pikir tuh antara kita aja gitu. Anjir gue kayak soalnya lu langsung keinget gitu kan bro, lu langsung keinget bayangan-bayangan mas. Oh gitu kayak. Dan saat itu gue kan tinggal di rumah bokap nyokap gue gitu ya. Saat itu pas awal-awal karir banget kan, baru setahun 2 tahun jadi VJ. Junot sempet nginep, ya bener hampir setiap minggu lu nginep di rumah gue. Dan itu kan gue masih pakai kayak selimut yang dikasih sama nyokap gue, tempat tidur yang dikasih sama, jadi selimut gue itu kebetulan pink. Jadi dan kita berdua tidur kita kayak what, you know? Okay, anyway, let's stop talking about tidur bareng. Okay, let's just move on from that ya. Jadi sekarang nih gue kayak seneng banget sih kayak our friendship itu sampai pada tahap ini yang kita udah nggak peduli banget sama yang namanya pencitraan dan lain-lain. You know, kayak persahabatan kita itu kayak lu udah tahu gue lah luar dalam dan gue juga tahu lu luar dalam gitu. Dan tapi sedalam apa sih bro? Enggak. Ini baru pertama kali banget gue kayak membuka, karena gini, kita jarang banget satu acara. Jarang banget satu acara, karena ya emang industri kita beda. Lu ke film, gue presenter. Jarang banget, nggak tahu kenapa, you know, nggak ada selisihnya aja gitu. Maksudnya kayak, jadi ini baru pertama kali ya banget nih kita ngobrol berdua dan ditonton orang gitu, you know, like. Mudah-mudahan nggak buang waktu mereka bro ya. Ini udah hampir 7 menit 8 menit kita nggak ada isi. Mereka udah buang waktu, udah buang pulsa men. Udah, jadi again guys, omongan kita sama 1 jam ke depan ini bener-bener kayak cuma ngomongin zaman-zaman kita masih tidur bareng aja. But anyway. Alright. No, alright, gini. Gue jadi sebelum apa ya? Mungkin gue pengen nanya kalau dulu lu kan tadi bilang kalau misalnya lu sekarang di rumah aja gitu. Kerjaan lu di rumah aja ngapain? Maksudnya gue tahu juga temen-temen gue banyak yang aktor dan mereka juga di rumah aja gitu. Kayak apalagi working actor gitu yang kayaknya men
syuting pun juga sekarang lagi nggak bisa gitu. Lo di rumah ngapain gitu? Karena gue tahu banget setiap tahun lu keluar dengan satu film, dan maksudnya terakhir film lo yang apa, horor ya yang kemarin, lupa gue judulnya. Iya, 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 iya. Itu tahun Judulnya 2019. ini Jeritan Malam. Ya, Jeritan Malam. Dan 2019 ya. Nah, jadi gue yakin banget 2020 ini sebenarnya emang udah ada rencana syuting juga, karena lu emang konsisten. Lu salah satu aktor yang gue sangat respect. Lu selalu konsisten, lu disiplin dengan apa, film lo, pemilihan film lo. Jadi kayak pasti 2020 ini juga sebenarnya lu udah mempersiapkan sebuah project untuk film juga gitu. Cuman gimana nih tiba-tiba dengan adanya corona, uh, what happened? Berantakan dong semua rencana, bro. Iya sih semua ya. Maksudnya kayak dari film yang sebenarnya ada kejutan besar ya untuk pecinta film Indonesia gitu. Ada salah satu film yang sedang dipersiapkan. Pastinya mereka semua senang banget lah kalau misalkan ini ada yang berikutnya tuh. Gue udah kasih hint ya, yang berikutnya gitu. Tapi seperti yang kita tahu, sekarang production house semuanya lagi berhenti dan syuting-syuting semuanya juga berhenti. Ada yang lagi setengah syuting, kemudian mau nggak mau harus berhenti ngikutin anjuran pemerintah. Dan kita juga nggak bisa ngomong apa-apa ya, kita nggak bisa ngomong banyak untuk nge-push kayak, gue nggak dapet duit nih gitu, ayo dong syuting lagi lah. Orang semua sampai Hollywood juga kan berhenti kan bro gitu. Jadi gue sekarang akhirnya memang di 2020 ini gue memang memilih untuk satu project satu gitu kan ya. Tapi gue memang udah memfokuskan diri untuk ngebangun baby gue gitu. It's my baby. Ada suatu movement yang gue mulai. Sama siapa? Kamu punya baby lagi yang lain? Kamu jangan. Oke, sorry guys. Emang kalau misalnya kita ngobrol tuh kayak gitu, selalu kayak gitu. Portalnya tuh kayak udah serius sebenarnya sate ya. Oke, anyway, itu emang hari-hari kita ngobrol emang kayak gitu biasanya. Emang kayak gitu. Makanya tadi tuh bro, kalau lu nggak tahan, gue udah buka baju. Jangan di depan umum. Aku mau kamu jadi milikku sendiri selamanya. Siapa itu Luna? Siapa itu Tatiana? Oke. Iya, gue memang mempersiapkan movement gue itu kemarin, dan kebetulan tahun lalu itu kan ada investment yang masuk gitu kan ya. Jadi di 2020 gue memang memfokuskan diri untuk jadi seorang entrepreneur gitu, jadi seorang businessman. Dan ya udah, tadinya gue pengen bikin ini, pengen bikin itu, dan dengan adanya this pandemic, akhirnya ya gitu bro, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak pastinya kantor yang udah gue bayar itu ya pastinya rugi lah ya. Kan ada biaya kantor yang harus gue bayar. Gue kan masih nyewa kantor kan di area situ di Sudirman. Terus udah kayak gitu pegawai-pegawai juga yang masih dalam kontrak gitu kan, mau nggak mau juga harus tetap gue take care, kalau nggak mereka nanti hilang. Dan ya udah sih, sekarang gue hanya mempersiapkan bagaimana caranya setelah ini selesai, walaupun dalam tanda kutip banyak yang optimis, banyak yang pesimis, gue tetap berpikir gimana caranya gue mempersiapkan diri ketika ini selesai, gue harus jalan gitu. Asli, lu di rumah, jadi 9 to 5 lu sekarang seperti apa? Ngapain aja? Oke, 9 to 5. Jam-jam 10, 9 to 5 ya. Pastinya gue bangun sekitar jam 7, jam 8, jam-jam segituan gitu. Terus udah kayak gitu, nge-text lo dulu kan biasanya kan gitu. Baru aku pengen ngomong, kayak lo pasti kan kayak video recording dulu. Kayak kamu udah bangun apa belum? Gitu kan. Kamu udah bangun belum gitu. Terus kalau gue udah ngecek lo udah bangun, baru gue tenang, ya kan, baru gue bisa ngelakuin hal yang lain gitu kan. Betul. Ya udah, abis itu gue melakukan kegiatan, gue bilangnya kegiatan Enrique Iglesias gue ya gitu. Sadis. Jadi berjemur bro, karena gue tahu Enrique suka tanning kan, jadi gue berjemur deh.
Lu tahu dari mana Enrique suka tanning? Aku makin cemburu deh. Aku nggak suka. Aduh, pembicaraan ini kita cut aja deh. Aku Google, kamu Google dong, makanya. Kamu. Lu juga, lu ngapain nge-google Enrique Iglesias? Gila, ini udah mulai. Oke, but anyway, lanjut. Anyway, ya udah, terus udah kayak gitu gue berjemur di atas, terus udah kayak gitu habis jemuran, berenang. Habis berenang biasanya gue agak-agak norak sih ya. Gue nulis mana? Oh ini. Aku nulis diary. Aduh. I cannot. This is too much. I cannot. Mantap ya? Pertama gini. Mantap gak? Pertama gini, alright. Pertama gini. Lalu baru aja ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya kita sempat tidur bareng. Lo suka nge-google Enrique Iglesias. Dan yang ketiga sekarang lo nulis diary. Ya. Nothing wrong with that. Anyway. Nothing wrong with that. Yuk, lanjut, Cin. Lanjut. Oke. Enggak. Tapi ngomong lanjut bro-nya tuh harus tetap laki ya. Lanjut bro. Iya. Oh, jangan. Justru ngomongnya, Cin, lanjut yuk, Cin. Aku udah sabar denger yang lain. Gitu. Tapi bahasanya salon. Ya. Oke. Oke, Cin. Lanjut ya, Cin. Nggak, serius. Nih mungkin agak-agak offside ya. Cuman maksudnya gue nulis gue berpikir agak lama dari jam 10 itu biasanya gue nulis Dear Diary gue itu sampai setengah 12 gitu. Karena 1,5 jam. Oke. Karena tingkat kehaluan gue tinggi banget tuh bro. Jadi gue nulis tahun misalkan kayak gue nulis yang tahun sekarang misalkan sekarang tanggal berapa sih? 18 April. Oke. I think so. 18 atau 20, lupa gue. Gue udah. Gila, kita nggak tahu ya. Oh ya, 20 ya. Kita kayak 20 April. Misalkan 20 April 2020 gitu ya. Nah, gue tulis 20 April 2045 dulu. Dengan tingkat kehaluan gue yang mahadewa ini, kayak gue lagi ada di chopper gue bersama anak istri gue, lagi pengen menuju meeting di New York, dari Paris lah, apa segala macam. Gue tulis satu-satu cerita-cerita halu gue, sampai akhirnya gue nulis 20 April 2020 gitu, pada saat current time gitu loh. Jadi, ya gitu, jadi gue, karena gue nulis 2 diary seperti itu, akhirnya lama gitu ya. Nah, udah tuh selesailah tingkat-tingkat kehaluan gue sama tingkat maksudnya apa yang harus gue selesaikan di hari ini. Tapi itu ngomongnya bukan diary ya. Kalau bahasa aku sama kamu kan diary gitu. Tapi aslinya itu sebenarnya jurnal. Journaling. Nah, selesai gue nulis jurnal, biasanya selesai gue nulis jurnal, gue jam 1 gue jam 1 gue meeting sama Zoom sama stakeholder gue yang jatuhnya kayak partner gitu bro. Ya partner gitu ya. Either itu partner atau itu kayak orang-orang yang kerja bareng sama gue di berbagai kultur gitu. Jadi selesainya baru sekitar jam 4. Apalagi kayak sekarang meeting tuh kayak nggak berasa banget gitu dari jam, karena gue maksudnya masih startup kan ya, terlalu banyak ide yang harus dibahas. Jadi terkadang meeting dari jam 4 sore, pokoknya gue ke atas pun, nih kocak lah, gue ke atas, abis gue ke atas, itu anak-anak gue biasanya gue suruh bahas meeting, tapi nggak boleh mati. Ininya, FaceTime-nya nggak boleh mati. Zoom-nya nggak boleh mati, FaceTime-nya nggak boleh mati. Gue kasih mereka task-task gitu, kalian bahas ini dan ini, terus udah kayak gitu, terus lo ngapain bang gitu, terus Majunat ngapain gitu, lu liatin gue berenang. Jadi kayak biasa Brobi, jadi kayak yang mereka meeting sambil ngeliatin gue berenang gitu.
Gitu. Selesai gue berenang. Nothing wrong with that. You know, sebagai bos, lo bisa ngebayar staff lo ngelakuin apa aja, termasuk ngeliatin lo berenang. Sure, Mantep ya, you know, mantep ya. so normal. Of course. Yeah, why not? That's a normal thing to do. That's what, yeah. It's a Anyway. normal thing to do. Then again, mereka ngeliatin gue berenang sampai 500 meter. Sampai 500 meter. Enggak, Yeah. ini serius. Lo boleh tanya lah anak-anak gue gitu. Abis gue berenang, gue balik lagi sambil ngos-ngosan Tapi lo, gitu. bentar. Satu pertanyaan penting. Ya. Lo berenangnya pakai celana yang segitiga gitu atau Iya, yang segini, bro. Yang dari ini, bentar, celana renang G-string yang aku sempat kasih kamu itu, yang ada macan tutulnya itu. Oh iya. Ih, kok masih inget sih? Iya, itu kan hadiah Valentine aku ke kamu. Oh, ya. Lanjut. Ayo. Enggak. Ini enggak serius. Tapi ini informasi yang nggak penting banget ya. Ini informasi yang nggak penting banget. Tapi kalau misalkan lo emang serius berenang, lo kalau pakai celana yang ngebuat lo ngedrag speed lo gitu, bro. Ya, itu catatan waktu lo tuh nggak akan bagus gitu. Ini informasi nggak penting banget. Jadi lo tuh kayak harus pakai speedo gitu ya. Tau nggak sih lo yang semakin cepat gitu? Ya, yang semakin cepat semakin tight gitu sampai itu lo nggak bisa napas. Dan maksudnya sama tips yang gue sempat kasih tahu lu juga, makanya saat itu kan gue sampai harus pakai shaving cream, gue harus cukur bulu juga gitu, supaya itu mempercepat lajunya lu pas berenang juga gitu. Betul banget. Dan plus ketika gue pakai macan tutul dari lo itu, gue akan lebih stand out gitu loh. Jadi orang tuh ketika ngelihat gue berenang gitu tuh orang itu Junatnya Daniel lagi berenang gitu. Iya, betul. Gue agak posesif. Emang sedikit seperti itu. Even di macan tutul. Udah, yuk kita lanjut lagi yuk. Sorry. Gue udah. Iya. Pula orang cukup cukup habis karena informasi tidak berfaedah soal macan tutul. Tapi ya. Iya, tapi mereka senang. Ini hiburan buat mereka. Gitu. Kayaknya kita harus bikin ini setiap sebulan sekali untuk stand up gini aja, bro. Gitu. Ditonton sama hiburan orang-orang sebelum puasa. Ya, hiburan sebelum puasa. Yang justru yang nggak ada faedahnya kayak gini tuh lebih. Ya, oke. Udah? Nggak ada suaranya. Bisa dengar nggak suaranya Daniel, teman-teman? Coba. Halo, teman-teman. Boleh dijawab, bisa dengar nggak suaranya kakak Daniel? Suara kakak Daniel hilang. Belum juga. Suaranya hilang. Siap. Oke, kita keluar, balik lagi, teman-teman.